kasih Bapa. Berikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Debbie, saya seorang ibu usia 54 tahun. Saya tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini saya mau bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengikuti mesbah doa awal pandemi di bulan April 2020. Pada bulan Oktober yang 2020 saya terinfeksi corona dan banyak yang meninggal waktu itu, termasuk 2 orang dari yang ada di kamar saya. Karena saya dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Selama saya di rumah sakit saya selalu mengikuti mesbah doa. Dari sinilah Bu, awal mulanya saya menemukan Tuhan secara pribadi. Amin. Ya, ketika mulai mencari mesbah doa, mendengarkan mesbah doa, menemukan Tuhan secara pribadi. Jadi memang saudara, ya kita tidak cukup menjadi Kristen saja, tapi kita harus menemukan Tuhan secara pribadi. Saat itu suami dan anak saya tidak dapat saya andalkan dan hanya Tuhan sajalah yang dapat menolong. Saya selalu menangis, berlutut dan menyembah Tuhan. Benar saja Bu. Setelah selesai memuji Tuhan, hati saya menjadi tenang dan benar apa kata firman Tuhan. Hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Mesbah doa dan mesbah syukur selalu saya ikuti karena itulah yang menguatkan saya setiap hari untuk menjalani hari-hari ini. Dan saya selalu membagikan mesbah doa dan mesbah syukur kepada anak-anak saya yang berada di Australia agar mereka juga boleh hidup dan mengalami Tuhan. Anak saya yang kedua lama tidak bekerja Bu. Di Australia saya selalu mengingatkan dia untuk carilah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu, saya katakan. Anak saya berkata, iya mama, saya akan ke gereja dan setiap saya berdoa, saya selalu memohon kepada Tuhan supaya anak saya mendapatkan pekerjaan. Saya juga berjanji kalau anak saya mendapatkan pekerjaan, saya akan bersaksi di mesbah doa dan juga di mesbah doa. Dan anak saya pun mendapat pekerjaan Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik dan teramat baik. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur, agar kami dapat terus belajar firman Tuhan setiap hari dan semakin banyak orang yang bertobat serta diselamatkan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya Bu. Tetaplah setia, benar ya Ibu katakan bahwa ya, kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan. Kemarin sudah selesai imamat pasal yang ke-10, bagaimana anak-anak Harun mati saudara ketika mereka mempersembahkan korban api asing di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu langsung disambar oleh api Tuhan dan mereka mati di depan mesbah Tuhan. Hari ini kita lanjutkan dengan pengkhotbah imamat pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah di sana binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini adalah perintah kepada bangsa itu. Binatang yang haram dan yang tak haram. Ayat yang pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau yang dari berkuku belah, unta, karena memang yang pertama adalah unta ya. Kenapa dikatakan yang memamah biak unta? Karena memang memamah biak.
tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta itu memang memamah biak, tapi dia tidak berkuku belah, tapi nggak boleh dimakan. Ayat 5 juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Ya, jadi tidak boleh dimakan saudara pelanduk ya. Haram itu bagimu. Juga kelinci ayat 6, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu ya. 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Tadi kita lihat saudara ya, tidak boleh kelinci, babi hutan itu tidak boleh dimakan. Jadi Allah dengan keras saudara melarang ya makan daging binatang-binatang tertentu yang tidak halal. Untuk memastikan, Allah bahkan melarang untuk menyentuh binatang-binatang tersebut, disentuh saja tidak boleh. Allah ingin bangsa itu dipisahkan secara total dari hal-hal yang dilarangnya saudara. Begitu ya, begitu seringnya kita ini ya bermain-main dengan pencobaan ya, dengan berdalih bahwa setidaknya ya kita mau mentaati Tuhan, tetapi seringkali kita juga ya melanggar. Makanya Tuhan bilang disentuh saja jangan. Namun Allah ingin kita memisahkan diri sepenuhnya dari semua dosa dan situasi yang menggoda kita. Mungkin ayat ini telah menyadarkan kita tentang bidang-bidang kehidupan kita ya secara bukan hanya dalam hal binatang, sebenarnya semua yang tidak boleh dan dilarang itu jangan main-main. Kalau sudah tahu gampang berselingkuh ya jangan buka celah dengan mencari-cari ya teman bicara lawan jenis di WA dimanapun. Kalau sudah tahu memang tidak bisa kuat menahan godaan misalnya dengan minuman keras atau yang selain sebagainya, ya jangan pergi ke tempat-tempat dugem, jangan bermain-main di sini artinya ya. Jadi saudara ya jangan terlibat secara langsung dengan dosa ya, dan karena kita harus tahu garis batasan-batasan mana yang harus kita lakukan. Ayat 9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah yang semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai dan segala yang berkeriapan dalam air, dari segala makhluk hidup yang berada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya harus kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kekejian, kejijikan ya, burung rajawali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, cemar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, burung bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat, di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. 24, semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya. Semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak biawak dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya itu yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu atau apa saja, pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. 33. Kalau seekor binatang dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai-bangkai binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia harus menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan diri dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk mengeriap antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang tidak boleh dimakan dengan binatang yang boleh dimakan. Saudara, kita melihat di sini pasal ini ya tidak sekedar berisi soal makanan yang benar dan tidak, tetapi ayat-ayat ini menyediakan kunci untuk memahami semua hukum dan peraturan dalam imamat. Allah ingin agar umatnya itu kudus, terpisah dari hal-hal yang tidak kudus. Allah tahu bahwa mereka hanya mempunyai dua pilihan, terpisah dari kudus atau kompromi dengan lingkungan kafir. Dan karena itu saudara, kita lihat Tuhan mengatur semuanya halal dan tidak halal, ditentukan jenis binatang
orang, ya mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi untuk memastikan kesehatan bangsa itu, makanan yang dilarang biasanya ya binatang-binatang yang dimakan itu ya memiliki hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan mereka. Dan karena itu saudara, untuk membedakan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, misalnya babi. Ya, babi adalah kurban yang umum dari agama-agama kafir untuk menghindari pergaulan yang tidak benar, saudara. Dan mengapa ya kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan mengatur, ada yang najis, ada yang ini sebenarnya ya saya percaya kalau Tuhan itu melarang untuk makan sesuatu itu pasti karena tidak baik. Contoh ya, kenapa tidak boleh makan babi? Jadi babi itu diciptakan sebagai vacuum cleaner, adalah binatang pembersih. Jadi semua sampah dia makan. Jadi dalam babi itu ya ada zat-zat yang sebenarnya kotor. Tuhan ya memerintahkan untuk tidak boleh makan babi. Nah kalau sekarang boleh, kenapa boleh ya? Jadi kita sekarang ada di perjanjian baru. Yesus berkata yang mengharamkan orang itu bukan apa yang masuk dari mulut. Ya karena yang masuk di mulut keluar di jamban. Tetapi yang menajiskan orang itu adalah perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita bersyukur sekarang bukan lagi hal-hal lahiriah yang dinilai Tuhan. Tetapi dari dalam hati kita. Ya jadi sekarang saudara boleh makan, boleh, tetapi jangan kebanyakan. Ya semua itu ada aturan, ada takaran. Kita juga harus menjaga tubuh kita, dan Alkitab bilang makanlah hanya yang baik-baik saja. Baik saudara, kita akan satukan hati, kita berdoa malam ini. Kita mau tundukkan kepala di dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh ada dalam bait-Mu senantiasa. Tuhan, kuatkan setiap kami untuk taat dan takluk pada firman-Mu. Kami berdoa hari ini Tuhan, berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, hidup takut akan Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, sembuhkan, jamah Bapa. Berkati yang berbeban berat, mereka yang terlilit hutang piutang, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, semua hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Bapa yang memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, kami mengangkat tangan bagi Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Begitu juga semua bangsa-bangsa, Tuhan berkati bangsa-bangsa yang lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, terjadi hujan pertobatan. Terima kasih atas semua kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengangkat hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.